Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala khatamal anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Qiyamul Lail yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita menyampaikan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih dapat melakukan berbagai aktivitas, terutama pada saat ini kita masih berkesempatan untuk melakukan ibadah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini dapat kita lakukan dengan penuh keistiqomahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya saya sampaikan sebenarnya sionya yang akan mengisi ceramah Ramadan atau kultum ini adalah Bapak Dr. Muhammad Ziyad. Beliau adalah Ketua Lembaga Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tadi pagi beliau menghubungi saya karena beliau berhalangan untuk jadi badal beliau, dan saya adalah salah satu wakil sekretaris Lembaga Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau mohon maaf, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita sudah menjalani ibadah Ramadan ini di ujung atau 10 akhir Ramadan. Tentu telah banyak yang didapatkan dari amalan-amalan sebelumnya. Kurang lebih 2 hari lagi kita akan menyelesaikan ibadah ini. Dan terkait dengan kajian-kajian juga, mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak mendapatkan materi-materi tentang fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini. Dan itu memang setiap tahun kita tidak lepas dari kegiatan-kegiatan tersebut. Apalagi sekarang sudah semakin terbuka, asal kita mau belajar saja, semua fasilitas telah ada, baik melalui media, YouTube, dan lain sebagainya. Intinya kalau kita ingin sungguh-sungguh berdalam tentang kajian-kajian keislaman, sudah tersedia fasilitas yang sangat mudah. Dan pada malam hari ini juga mungkin saya akan menyampaikan materi, ya bisa jadi ini sekedar mengulang. Dan ada pepatah lancar kaji karena diulang.
Dan ini juga menjadi dasar kita, memang orang-orang yang beriman itu dianjurkan untuk senantiasa saling menasihat-nasihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang waktu dalam pandangan Islam. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil terkait dengan tema ini, yaitu tentang waktu. Apa itu waktu? Waktu itu di dalam kamus bahasa didefinisikan sebagai seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan berlangsung. Dan di dalam Islam, waktu itu begitu sangat pentingnya dan sangat dihargai. Bahkan pandangan dalam tanda kutip barat, waktu ini juga dianggapnya sebagai yang sangat penting tapi lebih bersifat materi. Makanya ada istilah time is money. Jadi waktu itu adalah uang. Jadi lebih dominan sifatnya kebendaan waktu itu. Jadi selama dia hidup, bagaimana mengisi waktu itu dengan benda-benda materi. Sisi lain pandangan Islam, ada pepatah al-waktu kasayf. Waktu itu seumpama pedang. Maka apabila tidak bisa memanfaatkan waktu itu, mengisi waktu itu dengan kebaikan-kebaikan, maka dia akan menebas dengan diisi dengan keburukan-keburukan. Ini dua pandangan yang berbeda. Nah, di sisi lain, di dalam pandangan Islam bahwa kita hidup ini memang tidak bisa lepas dari perputaran sebuah waktu. Fase waktu di dalam kehidupan kita ini ada beberapa fase. Yang pertama, pada fase kehidupan di alam ruh misalnya. Waktu itu kita belum dilahirkan ke dunia, kita masih berada di alam ruh. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil ikrar kepada kita, sumpah dengan di dalam surah Al-Araf misalnya Allah mengatakan alastu birabbikum, siapa Tuhanmu yang engkau sembah? Ketika itu kita menjawab qalu bala syahidna. Jadi para ruh pada saat itu sebelum dilahirkan di dunia semua diambil sumpah, bersaksi, berjanji mengakui bahwa hanya Allah lah sebagai sembah. Ini ada nilai ketauhidan itu ditanamkan pada saat itu. Ini dilakukan agar tidak ada lagi alasan bagi kita di yaumil akhir kelak untuk menafikan keeksistensian keberadaan Allah. Jadi tidak ada lagi nantinya menafikan keberadaan Allah. Inilah sumpah kita dan kita, persaksian kita yang diceritakan di dalam Al-Quran surah Al-Araf. Kemudian setelah itu maka masuklah kita ke alam rahim atau alam kandungan, alam kasih sayang, berada di dalam perut ibu. Kayak disebut juga alam rahim itu karena kita ditempatkan di dalam kandungan seorang ibu kurang lebih 9 bulan lamanya dengan penuh kasih sayang dijaganya di alam rahim. Kayak di dalam ajaran Islam juga begitu hormatnya kita pada seorang ibu daripada ayah. Perbandingannya kalau dalam hadis itu 1:3. Ini sebagai bentuk bagaimana kita berada di alam ruh, di alam rahim selama 9 bulan. Kemudian barulah kita dilahirkan ke dunia ini. Ketika
Ketika dilahirkan ke dunia ini, maka kita masuk ke alam dunia. Waktu di dunia ini, ketika itu bayi yang baru dilahirkan secara normal semua dalam keadaan menangis terisak-isak, menjerit sekuat-kuatnya. Dan ini dalam pandangan ilmu kesehatan salah satu tanda bayi itu sehat. Dan kita, para bapaknya, keluarganya, menyambutnya dengan penuh sukacita beribadah, menyambut kelahiran kita. Tapi secara spiritual ada ulama sufi yang memandang tangisan sosok bayi itu adalah sebagai bentuk tangisan kekhawatiran. Jadi kita ketahui bahwa seluruh bayi yang dilahirkan di dunia ini ada dalam keadaan suci bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi ibarat kain putih. Jadi bayi yang suci ini sinyal lemeng atau kontaknya kepada Sang Maha Pencipta Allah itu masih kuat. Jadi sinyalnya itu masih kuat. Ketika dia melihat berada di dunia ini, seakan-akan muncul kecemasan dia. Apakah mampu dia akan istiqomah terhadap janjinya yang dia ucapkan di alam kita, bahwa akan istiqomah konsisten dengan mengakui dengan keberadaan Allah sebagai Tuhan sembahan. Nah, ini sebagai salah satu pandangan secara spiritual. Setelah dilahirkan ini, Allah Sang Maha Pencipta juga tahu bahwa memang manusia ini dilahirkan juga dalam keadaan lemah. Namanya manusia al-insan. Al-insan itu kecenderungannya adalah pelupa, bahkan senantiasa selalu berkesalahan. Karena apa? Manusia itu dibekali dengan akal pikir dan hawa nafsu serta jiwa atau hati. Akal pikir dan hawa nafsu ini memang diciptakan Allah, ditempatkan di dalam diri manusia agar manusia bisa mengelola bumi ini. Karena tanpa akal pikir dan hawa nafsu, maka bumi ini tidak akan berkembang seperti yang biasa. Dan kelemahan akal pikir dan hawa nafsu itu memang kecenderungan untuk senantiasa ingkar, lupa. Itulah makanya Allah tidak membiarkan begitu saja. Di dalam sejarah misalnya, sejarah manusia dari Nabi Adam sampai itu, Allah selalu mengingatkan manusia dengan melahirkan, mengutus para nabi-nabi untuk mengingatkan kembali manusia agar manusia tidak lupa terhadap janjinya pada Allah pada saat di alam. Maka turunlah para nabi, para rasul, sampai terakhir Nabi Muhammad dengan kitabullah, turunnya Al-Quran. Ini tujuannya untuk menjaga manusia agar dalam kehidupan waktunya hidup di dunia ini tidak tersesat atau melenceng dari aturan-aturan semacam. Ini adalah merupakan salah satu kasih sayang Allah terhadap manusia. Makanya Allah berfirman, wa nafsi wa masawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi nafsu itu ada kecenderungan untuk berbuat fujur, dosa, dan juga berpotensi untuk berbuat takwa. Bahkan ada namanya nafsu amarah, itu memang kecenderungannya selalu untuk berbuat fujur, dosa, atau melupakan aturan-aturan Allah. Dalam surat Yusuf misalnya, Nabi Yusuf menyatakan, inna ubari nafsa, inna nafsa law amara bisu ila nafsa rahimah. Jadi kecenderungan nafsu itu selalu memerintahkan untuk berbuat kerusakan
atau berbuat jahat, kecuali nafsu-nafsu yang dirahmati Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah kita berada di alam dunia ini sebagai ujian bagi kita, karena esensi dari sebuah kehidupan kita ini Allah nyatakan adalah sebagai ujian. Ujian untuk bagaimana kita bisa sukses hidup di dunia ini. Karena hakikatnya hidup di dunia ini adalah hanya sebentar, persinggahan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wala qulatistum illa qalila law anakum ta'lamun." Katakanlah sungguhnya kalian tinggal di dunia ini hanya sebentar. Dalam ayat-ayat Allah menggambarkan inna yawm inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun menurut perhitungan. Jadi satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia kita ini. Jadi kalau dikonversikan dalam umur kita misalnya umur Nabi Muhammad rata-rata 60-an. Jadi setelah kita hitung-hitung sebenarnya hidup di dunia kita ini hanya kurang lebih 1,5 jam saja. Sangat singkat. Inilah. Tapi karena walaupun singkat, tapi karena tadi dengan nafsu-nafsu al-pikiran tadi seakan-akan merasa hidup di dunia ini lama. Padahal Allah sudah jelaskan sangat singkat. Bapak Ibu jamaah yang lain dari Allah. Oleh karenanya bagaimana supaya kita sukses dan berhasil dalam menjalani ujian Allah. Itu tadi Allah telah kasih petunjuk. Jadi dalam surat Al-Asr Allah berfirman wal 'asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu senantiasa berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihati, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi dan senantiasa nasihat mengingati dengan kebenaran, yaitu ketauhidan. Kebenaran itu adalah ketauhidan kepada Allah dengan kesabaran. Jadi kuncinya yaitu iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh ini selalu berdampingan di dalam ayat Al-Quran. Jadi tidak cukup hanya iman tanpa dibarengi dengan amal soleh. Iman dan amal soleh itu satu rangkaian, tidak bisa. Makanya salah satu syariat Islam di bulan Ramadan ini kita sangat agung betapa besarnya nikmat Allah yang diberikan di bulan Ramadan ini. Keutamaan bulan Ramadan ini salah satunya di antara banyak yaitu untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Esens dari puasa kita ini adalah bagaimana kita bisa untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Karena kalau kita tidak bisa mampu mengendalikan hawa nafsu kita, nafsu ini adalah anugerah Allah. Tapi jadikanlah hawa nafsu itu sebagai tamu di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Karena kalau tamu, maka kitalah yang mengatur tamu. Tapi manakala nafsu itu menjadi tuan rumah di dalam diri kita, itulah yang akan meningkatkan kehancuran di dalam diri kita. Jadi puasa ini salah satu esennya adalah bagaimana bisa mengendalikan hawa nafsu tersebut. Sehingga kalau kita sudah bisa mengendalikan nafsu kita, akan berdampak terhadap kehidupan kita, kehidupan sosial. Kita mendapat rezeki, kita tidak lupa. Muncul kepekaan sosial, sense of belonging. Makanya di puasa ini dianjurkan untuk banyak-banyak beramal, salah satunya bersedekah. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita bisa merasakan kesusahan orang dan merasakan kesyukuran Allah. Inilah
salah satu daripada hikmah bulan Ramadan ini. Intinya bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan kalau orang benar-benar melakukan puasa ini dengan kesungguhan sebagaimana hadis Nabi, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira ma qaddama min dzambi. Tentunya balasan bagi orang yang benar-benar merasakan. Jadi kita ini kan sudah banyak mendengar, menerima, belajar tentang informasi hikmah fadilah puasa. Tapi sejauh mana kita bisa merasakan efek daripada puasa itu, tentunya kembali ke pribadi masing-masing. Kalau orang sudah bisa merasakan bagaimana benar-benar efek puasa ini, maka tentunya terhindar dari apa yang dikatakan Nabi. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan haus. Ini kan mengindikasikan kualitas orang berpuasa itu memang berproses. Tapi bagi orang yang sudah merasakan efek daripada puasa itu, pengekakan, pengendalian hawa nafsu, maka wajar ketika meninggalkan puasa ini merasa sedih karena merasakan dampak dari puasa. Oleh karenanya puasa ini juga dikatakan sebagai bulan riyadhah. Berhasil atau tidaknya puasa ini juga bisa kita lihat setelah berlalunya bulan puasa ini. Kalau tidak, ya mungkin kualitas puasa kita itu masih sebatas apa yang disampaikan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Inilah proses waktu yang kita alami dunia ini. Kalau kita sudah berhasil melalui proses ini, maka kita akan berpindah meninggalkan dunia ini, atau disebut almarhum. Maka masuk kita ke alam barzah. Dan di alam barzah itu yang menentukan adalah amal kita di dunia. Kalau kita baik di dunia, maka insya Allah di alam barzah kita akan sudah menerima sinyal-sinyal kebaikan. Baru terakhir kita akan mengalami waktu di alam dunia, di alam akhirat, kiamat. Kalau kita juga berhasil, maka apa yang menjadi harapan kita dengan panggilan ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli jannah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Inilah yang menjadi cita-cita kita kalau kita berhasil. Jadi lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sesungguhnya adalah lafaz yang sangat ideal, bahwa kita asalnya dari Allah. Kita telah mengambil sumpah janji tauhid Allah, maka kalau kita berhasil akan kembali menemui Allah. Insya Allah. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di dalam momentum Ramadan ini yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kekuatan kita dan menerima amal ibadah kita untuk terus kita bisa menjadi lebih baik dan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.